di bawah STIH ini di bawah Yayasan Karya Bakti Adiaksa, di mana pembinanya itu adalah Profesor Dr. Burhanuddin. Ketuanya kebetulan dipercaya saya bersama duo maut. Sebenarnya bukan wakil ini ketua dua sebenarnya. Ini banyak pertanyaan ini, STIH ada beasiswa nih. Nah, bagaimana cara mendapatkannya, terus kriterianya apa? Ini banyak pertanyaan. Masih ada kesempatan atau tidak? Iya, ada kesempatan nggak itu Pak? Jadi inilah sebagai pengabdian warga Adiaksa, yayasan mengamanahkan kepada kami untuk memberikan beasiswa. Ada 3 produk yang kami buka untuk beasiswa. Ada Binar Adiaksa, ada Inspirasi Adiaksa, ada Lomba Karya Tulis Adiaksa. Nah, kita sudah tiba. Emang di mana? STIH Adiaksa, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adiaksa. Ini ternyata Ini kampusnya asri, keren, luas, bangunannya kampusnya itu loh, mewah banget, keren Bang. banget, keren banget. Keren, luar biasa. Untuk membuktikan apakah STIH itu lebih keren dari apa yang kita kira. Apa iya benar? Apa keunggulan dari STIH yang lain? Ayo kita jalan-jalan yuk. Ayo sobat. Benar. Ayo. Mudah-mudahan kepala sekolahnya ada ya. Insya Allah ada. Amin. Ada kan? Insya Allah. Kita Jalan kemana nih kita? Mau lewat sini dulu? Kayaknya ini jalannya nih, Bang. Sini ya? Ini. Nah, udah sampai gerbangnya, Udah sampai. Kampusnya keren. Ada tuan rumah. Iya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat datang di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adiaksa. Bisa kami bantu Bapak? Kalau tuan rumahnya begini, yang nerima tamu begini, saya mau daftar S1 lagi. Tapi yang betah kan nanti itu teman-teman yang berdaftar. Ya, tapi jangan dulu, jangan ketahuannya, jangan kenceng. Ini kampus. Oke, siap. Ngomongnya pelan aja. Jadi aja dijaga ya. Non, kan kami ini kepingin tahu nih kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum itu seperti apa. Itu satu. Yang kedua, saya mau daftarin ponakannya teman saya lagi jadi sekolah. Nah, aku pengen ketemu sama ketuanya, bisa nggak sih? Ketua Sekolah Tinggi Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukumnya. Oke, baik. Mari saya antarkan ya Bapak. Ada beliau ya. Oke, terima kasih. Emang lah kan. Wah, keren Rezeki. banget ya. Kampusnya kok keren banget ya. Asli luar biasa dong. Ini tuh Mbak beneran ini kampusnya. Ini kebetulan perpustakaan kami di sebelah sini. Oh iya. Nanti kita akan kulik lebih mendalam. Ya Allah, mewah banget ya. Iya. Saya ketemu sama Bapak Ketua Sekolah Tinggi. Betul. Assalamualaikum. Wah ya Allah. Siap. Aduh, terima kasih. Jadi mau Beliau ngomong. ini ketua. Iya benar, di Sekolah Tinggi. Waduh, Aduh, masih udah kok seumuran? Iya, baru saya mau ngomong. Kayaknya selisih setahun lah ya. Aduh, Oh, iya. terima kasih Pak. Saya mau ketemu Bapak ini boleh nih. Kalau beliau ini siapa ini Pak? Ini Bu Ara, Wakil Ketua Bidang Akademik. Ini aku kebetulan bawa pamik dulu biar beliau dulu. Iya, kita pasang aja yuk. Izin Bu, biar komunikasinya ini ya, boleh. Siap. Kalau gitu kita ngobrol di mana ya nanya? Kan boleh Bapak silakan duduk. Gak apa-apa, aja, Pak, duduk aja. Iya, Yang penting kan Pak, pamit aja. izin kita ini kan sebenarnya kepingin mengenal lebih dekat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, yang tentunya ada yang banyak pertanyaan dari teman-teman dari Sobat Adiaksa itu tentang adanya nama Adiaksa di belakang STIH. Gitu kan. Terus apa keistimewaannya? Keistimewaannya kan? apa, ada kaitannya dengan kejaksaan seperti apa gitu Iya. kan. Pak 2DM nih, hari ini kebetulan nih bapak-bapak datang
Pak Ketua Yayasan, Pak Dr. Reda, dan Wakil Ketua Pak Dr. Narendra lagi datang ke kampus kita. Lengkap lah narasumber kita nanti ya. Oke. Ayo. Terima kasih. Monggo. Aduh. Nganternya. Ayo, Monggo Pak, monggo. Oke. Ayo Bapak duluan lah. Kita yang Ini siapa? Ini ruangan yayasan. Aduh, komandan saya siap dong. Tar dulu. Di dalam. Tar dulu Pak. Saya punya mic nih. Bapak pakai dulu Pak. Siap. Kebetulan. Ini Bapak mau pulang apa gimana Pak? Kalau bisa ketemu. Saya mau ke WC. Kalau gitu tahan dulu ya Pak. Tahan dulu Pak, izin Pak. Ayo Pak. Ayo Pak. Sama Pak Ketua Pak. Monggo. Assalamualaikum Pak. Apa nggak tahu di dalam? Oh iya, kita ya. Siap. Monggo Pak. Izin Pak, siap. Ya, siap. Pak, saya mau pasang mic dulu. Ini bingung nih. Ini posisi beliau ini Pak Kajati atau Ketua Yayasan? Ketua Yayasan kali ini. Kalau udah pakai batik ini Ketua Yayasan. Ketua Yayasan. Nah, gimana Pak Dedi? Udah lihat kampusnya? Sudah Pak. Jadi Mantap, gini, Keren. sebagai kampus baru membanggakan. Ya. Fasilitas lengkap, dosen-dosennya punya waduh, kita tadi tanya ada lulusan luar negeri sudah wakil ketuanya. Betul. Oh, ini nggak kaleng-kaleng ya Mu. Jadi sebenarnya Pak, saya itu hadir di sini ngantarin dia nih Pak. Ponakannya nggak terima di SBMPTN. Susah nyari. Cari kampus. Nah, kemarin kita lihat-lihat nih, Mu, ada STIH Adiaksa. Nah, makanya kami hadir Pak, pengen tahu STIH seperti apa lebih gitu. jelas, Pak. Dan yang paling enggak gini Pak Ketua Yayasan, banyak pertanyaan dari Sobat Adiaksa, baik itu di daerah, DM ke medsos kejaksaan bahwa STIH Adiaksa kok ada penggunaan kata Adiaksa sih? Boleh nggak sih Pak kita ngobrolnya lebih gayang? Saya ngeliat itu di depan ada tempat ngobrol enak Pak. Biar Kita bisa. pindah yuk Pak, iya Pak. Ayo, siap, Pak. boleh. Enak kalau begini tuh kayaknya resmi Iya, banget gitu kan. betul, Jadi kita betul. ngomongnya juga. Iya. Enggak sekaligus kita explore gitu kan. Iya. Siap. Karena Ayo dong tadi Pak. kan- Nah, Sobat Adiaksa, sekarang kita udah dapat tempat ngobrol paling strategis di STIH. Ini Karena ada logonya itu di tengah. Iya. Benar nggak? Kalau tadi kan ngobrol di ruangan beliau. Iya, nggak mengganggu privacy beliau gitu. Terbatas. Jadi selamat datang di STIH. Kebalik. Balik Mas. Kayaknya Pak Dedi ketitisan Sri Mulat. Siapa Pak? Tamu kok malah ngasih. Jadi Sobat Adiaksa, saya akan perkenalkan yang sebelah kiri kami. Ini beliau adalah tokoh muda pendidikan nasional. Ya kalau saya ngomong gitu karena beliau masih muda tapi sudah banyak kiprahnya di dunia pendidikan. Nah, beliau adalah Pak Hasbullah, Pak Hasbullah, Berarti Ketua sini Sekolah kepala Tinggi. atau ketua? Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adiaksa. Dan di sebelah kiri saya persis ini adalah Ketua Yayasan STIH, dan kalau di sampingnya itu wakilnya. Jadi kalau ada gula ada semut, kalau ada Pak Reda ada Pak Narendra. Betul. Ya, betul. Ceritakan yang lama lah. Iya betul. Pak Ketua, kita tadi udah melihat keliling nih, begitu banyak potensi yang dimiliki oleh STIH Adiaksa. Tapi kita mungkin lebih mantap lagi kalau mendengarkan dari Bapak ini. Secara Sebenarnya langsung, ya. STIH itu dibangun mewujudkan visi misi apa sih Pak? Iya. Visi misi apa maksudnya itu? Iya, Pak. Oh, masih. Duluan. Sejarah. Ini Pak Narendra paling seneng kalau cerita sejarah. Oh iya Pak, betul. Jangankan sejarah STIH, yaitu sejarah nenek moyang kita mulai tahun berapa hafal beliau? Untungnya beliau ini jadi jaksa. Iya Pak. Kalau enggak jadi guru sejarah dia. Jadi kalau punya cerita nih kan dulu, punya cerita. kayak misalnya UGM tuh Pak Mulyatno tuh dulu jaksa itu. Pak Mulyatno, Sampai ya, Pak Mulyatno itu milih jadi dosen tetap di UGM karena itulah
kontribusi kejaksaan di dunia akademis. Bahkan kalau lihat balik lagi sejarah, dengan Undip pun itu banyak diwarnai oleh tokoh-tokoh kejaksaan kayak Pak Imam, Pak Sudarto, itu kepala kejaksaan tinggi sama asisten. Kemarin kebelakangan ini kan kepikiran lagi, bagaimana kita bangkitkan kembali, bagaimana ini langsung nih kontribusi kejaksaan yang lebih kekinian. Gitu. Dengan wujud apa? Ya kita rintis dulu yang namanya awalnya dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adiaksa. Ini sebagai bagian kontribusi kejaksaan, khususnya insan Adiaksa, karena ini bukan sekolah dinas nih ya. Ini termasuk swasta nasional, di mana tetap mempunyai kekhasan dengan karakteristik jaksanya di sini. Dari sisi keilmuan ya Pak nanti. Dari ya, sisi Pak? keilmuan. Tentunya ada masab-masab yang ada. Nah, kita coba bangun di STIH Adiaksa ini dengan kekhasannya tadi. Jadi Pak Ketua udah sampaikan di depan bahwa ada keuntungannya di sini, selain betul-betul akademisi ada, tapi praktisinya juga sama imbangnya. Terlebih juga dalam perjalanan belakangan ini juga banyak senior-senior dan pimpinan kejaksaan juga mendapatkan gelar akademik guru besar. Iya, banyak profesornya. Dan tentu ya dokter pun tidak kalah banyaknya. Jadi sudah waktunya ini bisa kita wujudkan, kita kasih saluran kanal yang khusus untuk itu di STIH Adiaksa. Potensinya berarti kita mengeksplor potensi organisasi ya Pak kalau gitu Pak. Personel Pak ya. Paling tidak ini jadi upaya untuk mengulang sejarah. Jadi kalau banyak kontribusi para praktisi kita dulu, praktisi hukum, dalam hal ini para jaksa-jaksa dulu seperti Bapak ulaskan tadi dari Undip Pak ya? UGM, Undip juga. Nah, mungkin nanti STIH Adiaksa menjadi bagian dari sejarah dunia pendidikan nanti. Tentunya kontribusi besarnya untuk kejaksaan harus ada nanti kan. Pak Ketua, ada yang unik kalau menurut saya di STIH yang berbeda dengan kampus yang lain. Sekolah ini para pengurusnya, tentunya saya melihat Pak Ketua, Wakil Ketuanya, anak-anak muda Pak. Nah, apa pertimbangannya Pak? Sampai yang diangkat sebagai artinya gini, anak-anak muda ini, pengelola ini Pak. Iya Pak. Ya, kami jadi gini, STIH ini merupakan lembaga atau organisasi di bawah yayasan. Yayasan Karya Bakti. Ini mesti di-mention dulu nih. Jadi sehingga seperti Pak Narendra bilang bahwa ini swasta nasional, memang betul. Di bawah STIH ini di bawah Yayasan Karya Bakti Adiaksa, di mana pembinanya itu adalah Profesor Dr. Burhanuddin. Ketuanya kebetulan dipercaya saya bersama duo maut. Sebenarnya bukan wakil ini ketua dua sebenarnya. Ini ketua satu, ini ketua dua, gitu. Nggak ada wakil deh, nggak ada wakil. Dua RN, duo maut, bilangin duo maut. Nah, kita ini udah berumur nih, ya. Kalau nanti kita juga ngurus STIH ini, nanti STIH ini bukan nggak milenial nanti. Nah, makanya kita serahkan kepada para anak muda yang memang sudah berkecimpung di dunia pendidikan. Dia juga dosen di beberapa. Juga banyak kegiatan selain dosen. Jadi banyak pengalaman beliau ini dengan jajarannya mereka ini rata-rata sudah punya pengalaman, tapi masih muda. Kalau kita cuma yang ngurus, nggak milenial, itu. Diharapkan nanti mahasiswanya juga milenial kan? Iya, mahasiswa milenial, tetapi nanti kampus ini tentu berbeda dengan kampus-kampus lain. Kami memang mengkhususkan dengan konsep, dengan mazhab yang seperti Pak Narendra suka ini. Itu apa? Pak? Philosophical, historical, jurisprudence. Nanti Pak Narendra yang jelasin. Ini membedakan sehingga pembentukan STIH Adiaksa ini direstui oleh pemerintah. Karena kita mempunyai mazhab tersendiri dengan konsep metode yang berbeda juga. Ada hal-hal yang baru di sini. Misalnya ada kerjasama dengan pihak asing, lembaga internasional, dan metode kelulusannya pun
ada beberapa pilihan. Iya. Ya, ada yang memang kalau skripsi kan sudah umum tuh. Klasik lah. Tetapi di sini ada yang menggunakan jurnal internasional maupun nasional. Publikasi ilmiah ya. Publikasi ilmiah. Nanti biar nanti pas pula yang Jadi nggak perlu skripsi lagi dong? Bisa pilih. Bisa pilih ya? Luar biasa. Itu salah satu karakteristiknya kan. Kekhasan lah ya. Kekhasannya. Karena beberapa universitas atau sekolah tinggi ini kan mempunyai yang fakultas hukum ya, itu mempunyai ciri khas tersendiri. Nah, kita mengkhususkan, mengkhaskan kita tadi di historical jurisprudence. Mungkin Tar dulu, mungkin Pak Narendra mau jelaskan historical jurisprudence itu apa tuh? Seperti yang tadi di awal saya cerita sedikit latar belakang Pak Mulyatno ikut sumbangsih UGM, Pak Imam sama Pak Sudarto itu ikut sumbangsih membentuk Undip. Nah itu kan sebetulnya bagian dari historical jurisprudence. Jadi memandang hukum itu bukan hanya semata-mata sesuai dengan bunyi teksnya, tapi latar belakang sejarahnya, kejadian yang melingkupinya jadi bagian yang dianalisis. Yang diharapkan nanti lulusannya jadi out of the box memandang hukum. Ya, bisa memandang lebih luas lagi. Lebih luas perspektifnya. lagi spektrumnya. Jadi bukan hanya seperti apa yang ditulis, tapi memahami juga latar belakangnya. Tadi aspek politik, budaya, hukum yang dibungkus dalam mazhab legal history atau historical jurisprudence tadi. Jadi ini khasnya akan dibentuk seperti itu. Iya, dengan kekhasan itu Pak, yang diharapkan akan melahirkan seseorang yuris yang seperti apa Pak? Yang paripurna, lengkap lah. Karena bukan hanya bisa membaca sesuai dengan teksnya, tapi bisa memahami dalam makna lebih luas tadi. Ya, aspek budaya, sejarah, filosofi, politik yang ada pada saat itu, sehingga dia bisa siap untuk terjun ke dunia hukum praktek nantinya. Wah, luar biasa. Nah ini kan jadi menarik nih. Berarti kan ada kecerdasan intelektual secara akademisi sama teknik. Ya. Kalau praktisinya sendiri ada diajarkan khusus tuh Pak? Oh iya, Misalkan iya. berapa persentase dengan akademisi, dengan praktek? Ya tentunya sih dengan STIH Adiaksa mitra kerjanya tentu akan lebih luas. Jadi program magangnya pun jadi bisa lebih luas cakupannya. Ya selama ini kan ada magang-magang di kantor advokat swasta, ya, atau yang yang privat. Ini tapi juga bisa dilakukan magang di instansi pemerintah seperti ya tentunya ya kejaksaan, Mahkamah Agung atau lembaga-lembaga lain yang berkecimpung di dunia hukum. Ada penambahan SKS nggak untuk artinya lebih banyak di prakteknya gitu mungkin Pak? Nah kalau untuk SKS detail ini Pak Ketua Ya. STIH-nya nih lebih. Kalau gitu gini, paham nih. Pas sebelum masuk ke SKS itu, tadi tuh yang menarik itu adanya konsep bahwa kelulusan mahasiswa itu bukan hanya didasarkan dengan skripsi, Ada pilihan lain. ada pilihan lain. Mungkin Pak Has bisa terangkan itu Pak. Iya. Baik, mohon izin Reda dan Pak Narendra. Nah, Diizinkan. harus izin dulu. Berkaitan dengan tugas akhir, ini kan tugas akhir menentukan kelulusan mahasiswa. Kita membuat kurikulum menambahkan dengan pilihan kelulusan ini dengan skripsi maupun publikasi ilmiah. Nah, mahasiswa yang sudah memenuhi SKS 140 SKS tersebut, dia untuk mendapatkan kelulusannya dia pilih apakah memang dengan konvensional skripsi dengan mekanisme bimbingan dengan dosen pembimbingnya masing-masing atau publikasi ilmiah. Nah, pada saat dia memilih publikasi ilmiah, dia tidak perlu untuk membuat skripsi, dia membuat publikasi ilmiah dan sudah dipublikasikan di jurnal nasional yang tadi Pak Reda sampaikan maupun jurnal internasional. Itulah sebagai syarat akhir untuk pengganti tugas akhir. Tapi yang jelas kan metode penulisannya nggak ya hampir sama dengan skripsi kan Pak? Berbeda ya? Karena kalau skripsi kan dari segi halamannya saja beda ya kan? Tapi kalau publikasi ilmiah dia memang lebih ringkas, tapi materinya lebih banyak dan lebih bisa digunakan untuk kajian-kajian ilmiah di masyarakat umum gitu. Nah, kalau jurnal nasional ini Pak Ketua berarti kan sudah dimuat di media nasional atau internasional. Ada batasannya atau berapa
Nah, dalam kurikulum kami membuat standarisasi publikasi ilmiah jurnal yang terakreditasi nasional. Nah, jadi levelnya jurnal terakreditasi nasional. Nah, jadi mahasiswa dia untuk lulus, dia masukkan tulisannya ke jurnal terakreditasi nasional. Setelah dipublikasi, setelah dipublish, baru bisa dinyatakan sebagai lulus untuk sarjana hukum, gitu kira-kira itu. Jadi parameter penilaiannya nanti dari kualitas jurnal itu sendiri nanti dari kampus juga kan, Pak? Kampus menyediakan, jadi kami juga sedang mempersiapkan jurnal nasional. Jadi kita memberikan pilihan tidak lepas dengan sendirinya para mahasiswa, tapi kita bimbing dari proses belajar. Makanya ada mata kuliah penulisan ilmiah, ada metode penelitian. Kami juga punya jurnal sendiri, kami juga akan bekerjasama dengan jurnal lain untuk memasukkan karya tulis tersebut. Kira-kira itu. Nah, saya potong. Berarti bayangkan itu. Kalau mahasiswanya aja nih, untuk lulus harus bikin jurnal. Berarti pengajarnya udah sering bikin jurnal. Nah, itu. Yang jelas beliau bertiga jurnalnya banyak. Makanya kan Nih, beliau doktornya dari beliau berdua ini termasuk alumni doktor dari UI. Ini beliau berdua. jangankan doktornya, S2-nya tanya. Iya, sama. Ya. Berdua sama. Ya, Itunya juga Betul. LLM juga bingung apa tuh. Emang ngerti Mas? Enggak. Oh kan? Yang jelas beliau berdua lulusan Perancis, sobat. Lulusan Perancis beliau. S3-nya UI. Jadi aduh, bayangin kalau ketua yayasan, ketua satunya begitu, ketua dua begitu, terus kemudian beliau ketua sekolahnya juga begitu hebatnya, apalagi mahasiswanya nggak main-main. Pak, ini kita mau explore lebih dalam lagi. Seperti apa sih dosen-dosennya di STIH ini? Dengan karakter pengajarnya ya. Iya, kualitas pengajarnya seperti apa? Karena banyak sekali yang masih menanyakan ke kita, pengajarnya siapa saja sih, gitu loh. Mungkin Pak Has bisa jelasin. Baik, terkait dengan pengajar, karena kita ini kan STIH Adiaksa, di bawah Yayasan Karya Bakti Adiaksa, yang pengurus pembinanya itu adalah petinggi-petinggi kejaksaan. Jadi dosen-dosen yang memang di dalamnya itu, dosen tetapnya adalah akademisi dan juga praktisi. Dan tidak tetapnya itu hampir sebagian besar adalah praktisi. Apalagi para petinggi-petinggi di yayasan ya sebagai ilmuwan yang juga praktisi, akademisi yang juga praktisi. Ketua pembina, guru besar, Pak Reda, lektor dalam konteks ini sebagai akademisi, dan Pak Narenda apalagi terkait dengan kemampuan akademisi dan praktisi. Jadi komposisi praktisi yang akademisi adalah 80% di STIH. 80% adalah akademisi praktisi. Sehingga mahasiswa akan mudah sekali untuk bisa terjun ke masyarakat karena dia belajar dengan akademisi dan praktisi. Pada saat dia lulus, dia dengan mudah untuk bisa diterima di masyarakat. Jadi praktisinya 20% ya? Akademisi praktisi adalah 80%. 80%. Yang 20% akademisi murni. Kira-kira itu. Oke. Emang tuh Sobat Adiaksa, setih Adiaksa, setih kan itu? Jangan setih dong, nanti salah STIH. Oh, iya. Gak boleh dibaca. Kalau setih nanti Bu Ara yang marah. Kalau kita lihat kan ada metode kurikulum yang kekinian itu kan namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yeah. Apakah di kampus STIH ini sudah dilaksanakan, Pak? Ya, betul. Jadi kurikulum yang kita desain berdasarkan arahan dari yayasan bahwa kurikulum yang kita desain mengikuti dengan Kampus Merdeka Belajar atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apa sih maksudnya? Jadi mahasiswa di semester 6 itu boleh memilih dengan 3 alternatif menyelesaikan sisa kredit semesternya. Bisa untuk melakukan student exchange atau pertukaran mahasiswa, baik dengan kampus nasional maupun internasional. Internasional kami sedang menjajaki di Malaya University dengan Lancaster University untuk bisa pertukaran mahasiswa di sana. Kemudian untuk mengikuti kegiatan magang, ini seperti biasa, ke kantor pengacara yang Pak Narendra sampaikan, ke instansi pemerintah dalam bidang hukum. Nah, ini bisa dengan SKS-nya dihitung dengan 10 sampai dengan 20 SKS. Kemudian yang terakhir yaitu kita bisa menyiapkan program asisten penelitian. Nah, jadi para mahasiswa akan
magang atau ikut ke para peneliti, NGO penelitian yang di bidang hukum untuk bisa menyelesaikan kredit semesternya. Nah, setelah mereka pilih, mereka baru terakhir bisa skripsi atau melakukan publis jurnal. Kira-kira itu yang kurikulum yang kita kembangkan. Waduh. Di samping mazhabnya ada berbeda. Coba sobat, kalau nggak segera daftar nih kalian ke STIH, kayaknya rugi banget nih. Betapa hebatnya STIH dengan pemimpinnya muda, ketua yayasannya muda, yang progresif dan inovasinya luar biasa. Saya yakin STIH menjadi lembaga pendidikan yang makin hebat ke depan. Tadi ngomong segera daftar. Iya. Emang masih dibuka? Masih dibuka. Dan masih dibuka dan ada program beasiswa. Lah kita ingin tahu nih, mungkin Pak Narendra yang bisa jelasin atau Pak Ketua yayasan Hasmi? atau kepala sekolah yang cerita tentang beasiswa? Beasiswa urusannya kan. Wakil Sekolah. Sekolah. Kalau kita kan dapat dari dia, baru kita restui gitu. Tapi ketua sekolahnya lah. Ketua sekolah ya. Pas coba ini banyak pertanyaan ini. Wih, STIH ada beasiswa nih. Nah, bagaimana cara mendapatkannya, terus kriterianya apa? Ini banyak Masih pertanyaan. ada kesempatan atau tidak? Iya, ada kesempatan nggak itu, Pak? Jadi inilah sebagai pengabdian keluarga Adiaksa, yayasan mengamanahkan kepada kami untuk memberikan beasiswa. Ada 3 produk yang kami buka untuk beasiswa. Ada Binar Adiaksa, ada Inspirasi Adiaksa, ada Lomba Karya Tulis Adiaksa. Nah, kebetulan yang Binar ini adalah 100% full. Jadi kuotanya 20 orang, 100% full. Dia sekolah atau kuliah di STIH, dia tidak ada bayaran sama sekali. Nah, untuk sekarang yang 20% itu, Yang 20 orang. yang 20 orang itu apa sudah tercapai untuk kuotanya? Betul. Yang 20 orang ini alhamdulillah sudah full. Jadi sudah 20 orang sudah ada mahasiswa kita yang memang sudah dipilih dan mendapatkan beasiswa Binar Adiaksa. Namun masih ada dua beasiswa yang kami sedang buka, yaitu ada Inspirasi Adiaksa. Inspirasi Adiaksa itu ada 5 kuota full scholarship atau beasiswa penuh, ya 5 orang, dan 50 orang beasiswa dengan biaya kuliah 50%. Nah, dengan kriteria dia bisa berprestasi di SMA-nya, ya, kemudian atau adalah calon mahasiswa yang tidak mampu, dia berprestasi bisa masuk, dan atau yang tidak mampu. Tidak mampunya itu nanti dilengkapi dengan dokumen apa saja, Pak? Mungkin sobat ingin tahu. Dengan yang pasti bahwa keterangan tidak mampu dengan SKTM, tapi juga yang tidak mampu harus juga dilengkapi dengan prestasi juga. Di nilai SMA-nya. Nilai Pak ya. Kalau prestasi selain akademik bisa nggak Pak? Artinya dia jalur olahraga atau mungkin dia punya kelebihan lain gitu? Bisa ya Pak ya. Terus kalau yang itu masih ada kuotanya ya Pak? Itu masih ada kuotanya. Itu masih ada kuotanya. Dan yang terakhir yaitu dengan lomba karya tulis ilmiah. Pemenang dari lomba karya tulis ilmiah akan mendapatkan gratis 1 semester, pembayaran gratis. Jadi mahasiswa bisa belajar tanpa dipungut biaya untuk 1 semester pertama. Kira-kira itu. Berapa lama tuh? Ya. Berapa lama? Untuk Yang tadi tuh yang karya ya, yang itu sampai dengan selesai. Sampai dengan selesai. Jadi full. Jadi cuman datang, ikut belajar, mempertahankan nilai IPK, mereka bisa lulus tanpa mengeluarkan biaya sama sekali. Kalau ada itu alat mesin yang bisa mundur waktu, saya pasti kuliah di sini. Tapi bahaya juga sih. Dapat beasiswa ya? Bukan. Tapi takut dibayang-bayang hawa-hawa DO. Kalau nilai di bawah kan bisa dicabut kembali ya. Iya. Tapi bagi mereka yang dapat beasiswa, artinya dia sampai lulus dapat beasiswa 100% Pak. Ada nggak kriteria nilai yang dia harus peroleh Pak? Artinya gini, kalau yang bersangkutan nilainya nggak memenuhi syarat atau dia nanti tidak berprestasi, malah dilama-lain kan jadi beban kan gitu. Mungkin ada batasannya mungkin Pak. Ya, jadi kami membuat aturan dia untuk bisa dipertahankan beasiswa sampai dengan akhir minimal IPK-nya adalah 3,3. Nah, turun atau pada satu semester dia kurang, maka kita hentikan beasiswanya. Gitu. Jadi itu ada kriterianya. Jadi tidak ketika dia dapat tidak terusan. Jadi Sama kita kan 3,6 ya. Iya. Digabung 3 semester.
3,6 digabung 3 semester. Iya. Bukan cuma 2 semester, 3. Iya. Kalau tapi pengumuman yang tadi itu di website STIH ada. Sudah semuanya. Sudah Lengkap. semua ya. Jadi kalau misalkan butuh keterangan yang lebih jelas, tinggal klik gitu kan website STIH Adiaksa. Ini menyusul nih pertanyaan kita ini kaitan dengan seluruh program yang dibangun. Kita ngeliat tadi itu ada ruang digital di atas. Ruang itu apa, Pak? Iya. Pak Ketua. Jadi sesuai dengan misi kita, visi misi kita bahwa praktisi hukum, capaian pembelajaran dari STIH adalah praktisi hukum yang juga mampu secara digital dan entrepreneurship. Maka sarananya pun kita dukung, yaitu ruangan-ruangan digital. Jadi ruangan ini difungsikan untuk para mahasiswa melakukan kegiatan-kegiatan riset secara untuk ilmiah ya dengan digital, kemudian juga ada kegiatan kemahasiswaan yang memang dikhususkan untuk belajar mengenai digital ya, mengenai bentuk-bentuk kreativitas secara digital dan lain sebagainya. Karena hukum yang kita kembangkan atau hukum yang memang kita ajarkan itu pasti berkaitan dengan digital, ekonominya juga digital saat ini. Kemudian pidana pun pidana IT juga banyak sekali. Bahkan administrasi negara pun itu adalah saat ini dengan mekanisme good governance-nya dengan cara digital, sehingga para mahasiswa memahami ya dengan konsep-konsep digital yang memang mengcover dari hukum kita hukum kita itu, kira-kira itu. Sekarang berapa jumlah mahasiswa yang sudah mendaftar atau yang sudah diterima di STIH? Ya, alhamdulillah saat ini sudah ada yang mendaftar 73 orang. Nah, dari sebenarnya ada lebih dari 73, cuman yang memenuhi kriteria saat ini 73. Jadi kita punya beberapa syarat untuk bisa masuk, tapi yang memang kita terima adalah 73 saat ini. Padahal baru dibuka ya. Baru Pak, buka, ya. iya. Baru dibuka sudah terdaftar. Tapi itu Pak, masalah kan kita banyak nih mahasiswa-mahasiswa nih. Ada yang mungkin kan umum nih, ada yang sudah kerja. Jam pelajarannya itu kelasnya itu apa? Pagi terus, pagi semua, sehingga yang sudah bekerja ini susah untuk. Ya, baik. Karena STIH ini dipublikasikan dan mendapat respon yang luar biasa dari masyarakat di Jakarta maupun di luar Jakarta, sehingga kami memang dari awal kita menerima baik yang fresh graduate dari lulusan SMA atau yang memang sudah bekerja. Maka kita bentuk dengan 2 kelas, yaitu kelas pagi dan kelas sore. Sistem pembelajarannya pun sampai dengan hari ini Dikti masih menganjurkan dengan online, tapi kami menganjurkan ya, tapi kami melakukan kegiatan belajarnya dengan hybrid. Jadi bisa offline dan bisa online. Kira-kira itu. Kayaknya informasinya sih bulan September ya Pak, sudah offline semua ya Pak ya? Sampai dengan saat ini masih online. Boleh Ya, semua. ya, boleh. Karena kayaknya Erlangga juga baru September nanti. Ya kan katanya, Betul. makanya hybrid kan. Ya. Ya, dipahaminya bahwa hukum itu menjadi pilar keilmuan yang lain, karena orang itu sekarang mau ngomongin ekonomi harus ngerti hukum, ngomongin teknik harus ngerti hukum. Semua ini hukum betul. itu ada. Berarti kalau saya ngelihat dari tersedianya ruang digital itu artinya juga pengembangan kewirausahaan mahasiswa nanti diperhatikan juga di kampus ini Pak. Iya betul. Salah satu program yang mendukung untuk capaian output mahasiswa tadi kan kewirausahaan. Makanya di salah satunya tadi mengenai magang ke kantor hukum atau konsultan hukum, itu kan untuk memberikan kemampuan wawasan kewirausahaan. Jadi bukan hanya mata kuliah yang kita siapkan, mata kuliah kewirausahaan dan hukum, tapi dari segi praktik pun kami berikan program magang ke beberapa kantor hukum yang memang dari segi kewirausahaan mereka praktekkan, kira-kira itu. Dan kami juga dapat masukan karena salah satu yayasan kami kan yaitu Ibu Maya, Pak Reda. Oh, siapa yang nggak kenal Ibu Maya? Yang saya tahu anaknya polisi itu kan, yang ganteng itu, yang viral di TikTok. TikToker kita. Iya.
Mirandi Ambarsari. Maya Miranti Ambarsari ya. Maya Mungkin Miranda, Maya Miranda. Ya Pak, Miranda. Oh, beliau di yayasan berarti ya. Nah, kalau yayasannya saja anggotanya memang banyak orang entrepreneur muda, ya pasti mahasiswanya dibawa ke arah yang sama gitu loh. Jangan nyesel. Nggak bakal nyesel deh masuk ke STIH. Nah, ini mungkin pertanyaan yang banyak ditanyakan teman-teman Pak. Akreditasinya deh Pak, ini Pak. Nah, saat ini akreditasi dan Baru dibuka. iya betul, kan kalau semua kampus yang dibuka awal kan pasti dari akreditasi baik ya Pak ya. Nah, mungkin target untuk target ke depan seperti apa Pak Iya, Ketua? baik. Alhamdulillah di bulan Juli kemarin kan kampus yang baru buka itu kan terakreditasi tanpa ada nilai. Tapi kemarin di bulan Juli kami mengajukan akreditasi, alhamdulillah disetujui dengan terakreditasi baik. Nah, target kami dengan satpas yang sudah kita miliki, dengan SDM yang kita miliki, dan akses dari yayasan yang diberikan seluas-luasnya buat pengelola, kami menargetkan dalam 2 tahun kami mendapatkan akreditasi baik sekali, kemudian menyusul menjadi akreditasi unggul. Sehingga dalam waktu 5 tahun, kami sudah punya perhitungan yang cukup untuk mendapatkan nilai unggul yang sama dengan A. Nah, kira-kira itu. Aduh. Beli apa yang daftar sekarang lulusan sudah. Iya kan 4 tahun pasti nanti sudah akreditasinya udah naik gitu mau jadi. Itu sobat sudah terjawab kan semuanya. Nah mungkin kita tanya ketua yayasan lagi nih. Pasti kalau nanya ketua yayasan nih, Iya. agak menjurusnya beda nih kan, bukan ke Iya. program nih. Pak, dukungan yayasan nanti ke depan untuk STIH. Artinya dalam paling tidak gini, ada keinginan nggak STIH nanti mungkin sarana prasarananya, mungkin program yang yang dapat dicapai kampus di daerah, Jakarta. Itu seperti apa ini Pak? Jadi gini, kan Yayasan Karya Bakti Insan Adiaksa. Itu maksudnya itu kan, Insan Adiaksa itu maksudnya warganya Adiaksa. Nah, di sini yang kedepannya jelas tidak hanya sekedar STIH ini. Konsep besarnya nanti bisa menjadi universitas ya, Pak Narendra ya. Nah, salah satu langkah-langkah atau program yayasan ini yaitu membentuk nanti bukan cuma sekolah tinggi ilmu hukum. Nah, yang jelas di depan mata ini adalah dengan adanya kewenangan baru di Kejaksaan tentang pembentukan atau pemberian fasilitas kelayanan rumah sakit, itu jelas memerlukan SDM paramedik, medik dan paramedik. Nah, ke depan ini rencananya saya dengan Pak Narendra ini itu jelas akan membuka membentuk suatu sekolah tentang keperawatan. Untuk penunjang kesehatan. Karena kita dengan kewenangan yang ada bisa membentuk rumah sakit di seluruh Indonesia, perlunya apa? Tenaga kesehatan. Nah, nanti kalau ada beberapa fakultas begitu, beberapa jurusan digabung bisa jadi universitas. Cuma kita lihat sekarang ini adalah sesuai kebutuhan institusi. Nah, benar nggak Pak Narendra? Skala prioritas ya Pak ya? Skala prioritas. Mungkin Pak Narendra menjelaskan lebih detailnya itu. Jadi gitu. Ya, kalau namanya keinginan ya, kita bukan sekedar mimpi ya, tapi proyeksi ke depan bahwa ini langkah awal terbentuknya Universitas Adiaksa. Oke. Jadi mohon doa restunya dan dukungannya dari Bapak Ibu sekalian, juga para pemirsa, Amin. bahwa memang kalau keinginannya tadi dan proyeksi ke depan ada, kita membentuk adanya Universitas Adiaksa. Waduh, kita kasih aplaus dulu nih sama beliau berdua nih. Nah, ini pasti juga ada yang banyak yang nanya Pak. Wah, ini sudah dibuka peluang nih bagi potensi para pengajar muda yang dari kejaksaan yang punya potensi memiliki keilmuan yang cukup gitu Pak. Ada rekrutmennya nggak sih proses untuk bisa jadi dosen di sini Pak? Nah, kalau tadi kan ngomongin mahasiswanya nih Pak. Sekarang ngomongin dosen-dosen yang pasti teman-teman dari kejaksaan juga nanya, wah kalau gitu saya boleh dong daftar jadi dosen. Kira-kira nanti seperti apa Pak Ketua? Tapi saya curiganya dia yang melamar sih. Intinya sih itu. Enggak. Tapi memang untuk mata pelajaran tata boga belum ada Pak. Kalau Pak Dedi minat kayaknya belum gitu kita belum bisa ikut. Nanti kalau mungkin ada tata boga kita ikut sertakan ya. Tapi tata boga kalian Pak Dedi kan ahli masak ini. Kok masak jago nih.
Iya, Pak. Jadi gini, saya selintas dulu aja ya. Memang sih saya lihat antusiasme jadi tinggi nih. Iya. Banyak para senior ataupun rekan-rekan kita, mitra kerja kita pun yang berminat untuk gabung menjadi pengajar di STI Adiaksa. Namun sebagai suatu lembaga yang sifatnya sudah ada standarnya, sekolah di mana-mana kan sama kan? Tentu ada standar-standar yang wajib dipenuhi selain tadi ya kekhasan STI Adiaksa soal mazhab historical jurisprudence, tapi juga tentunya kemampuan yang paling basic nih, membuat silabus dan modulnya. Nah, tapi detailnya tentu Pak Hasbulah ini lebih paham nih. Silakan nih Pak Hasbulah itu bisa menambahkan tuh. Iya. Izin menambahkan terkait dengan dosen, ya tadi kami kan memang 80% adalah akademisi dan praktisi, ya, dan juga akademisi murni 20%, sehingga dosen-dosen yang memang berasal dari kejaksaan itu amat sangat terbuka untuk bisa memberikan pengabdian pengajaran di sini. Nah, namun mekanisme untuk penerimaan dosen ini di SIH dengan mekanisme NIDK, ya, nomor induk dosen khusus. Nah, itu dimungkinkan dengan beberapa proses tadi mengenai pengayaan RPS-nya, kemudian juga keilmuannya seperti apa. Tapi yang paling penting adalah bahwa kami sangat terbuka sekali untuk calon-calon dosen yang memang sebagai praktisi dan juga memang sebagai akademisi. Kira-kira itu. Tapi yang jelas saya yakin kalau STIH Adiaksa ke depan ada banyak kelebihan daripada sekolah yang lain. Kalau keunggulan, kalau bedah kasus lebih mudah ya Pak ya. Karena akses ke sana kan gampang tuh Pak untuk bisa dapat berkasnya. Gimana Pak Reda? Kelebihan keuntungan dari mahasiswa-mahasiswi dari STIH Adiaksa tidak hanya soal bedah kasusnya nih, yang lebih praktikal ada lagi. Jadi kita kalau misalkan ingin apa namanya, jadi punya juga bisa sharing juga, mengetahui apabila ada pembukaan atau pendaftaran masuk kejaksaan atau masuk ke ASN yang lain, lebih tahu duluan. Dan paling tidak lebih tahu dan kriteria-kriteria. ada kriteria persyaratan-persyaratannya sehingga sudah bisa mempersiapkan terlebih dahulu. Bukannya KKN ini bukan, tapi karena sudah tahu dulu bisa persiapan lebih dahulu. Oh, apa aja nih yang mesti disiapkan? Oh, mesti mampu ini. Di situ kelebihannya. Nah, yang jelas kembali lagi kami nih ya. Proyeksi kami di sini Yayasan Karya Bakti Adiaksa tidak sekedar tadi STIH, tapi Universitas Adiaksa, di mana di situ minimal untuk membentuk universitas ada 4 fakultas dari berbagai bidang ilmu. Nah, tadi kan salah satunya keperawatan. Nggak tahu kalau Pak Narendra pengen bikin pariwisata, mungkin pariwisata atau akademi sekretaris. Nah. Kayaknya nyambung juga. Kata Boga lewat bakatnya Pak Dedi masak-masak bisa. Dia bakat masak-masaknya bisa di. Karena keumasan ya toh. Ya. Apa-apa, karena Puspenkum juga butuh toh. Jadi harus ada berbagai bidang keilmuan. Nah, dengan lainnya Undang-Undang 11 tahun 2021, banyak kebutuhan organisasi yang harus dipenuhi, dan itu harapannya dari Yayasan Karya Bakti Adiaksa turut menyumbangkan karyanya. kita kasih tepuk tangan buat yayasan kita. Oke, sekarang terkait masalah metode pembelajaran tadi Pak, untuk bedah kasus. Nah, ada kelebihan nggak di sini Pak? Ya, jadi kami ini dalam kurikulum SIH mempunyai mekanisme pembelajaran dengan case method learning studies. Jadi Method learning study. ya, jadi pendekatan ini sebenarnya di Harvard ya yang sudah dilaksanakan ya, Harvard Law School. Nah, kami menerapkan ini ya dalam rangka memang dalam metode kurikulum yang kita kedepankan bahwa akademisi dan juga memang praktisi, sehingga mahasiswa ini bukan hanya diceritakan teori-teori saja, tapi dia dapat membedah perkara, dapat melihat perkara, dapat baik secara perkara pidana, perkara perdata maupun administrasi negara, sehingga wawasan kemampuan intelektualnya bukan hanya sebatas di law in the book gitu kan, tapi dia sebagai juga bisa praktisi melaksanakan langsung, didukung dengan dosen-dosen yang tadi yang kami katakan bahwa akademisi dan praktisi, sehingga mahasiswa dapat paripurna mendalami ilmu hukum baik secara teori maupun secara praktis. Kira-kira itu.
Jadi mahasiswa ini sudah mulai sudah bulan September ya Pak? Bulan September insya Allah mohon doa restunya kami akan melaksanakan perkuliahan di bulan September, pertengahan September. Ya, tapi ini pendaftaran belum ditutup ya Pak? Belum. Nah, itu mau cepet ponakanmu. Kan bisa online kan? Bisa. Bisa online. Kan online kan? Mm-mm. Iya, semua Yang jelas, sekarang udah gampang. yang jelas banyak sekali mahasiswa yang DM ke akun Kejaksaan RI dan kita sudah salurkan, dan akhirnya menjadi mahasiswa STIH loh. Beneran itu, banyak sekali. Ya. Mudah-mudahan kalian semua nanti betah di STIH deh. Apalagi setelah mendapatkan informasi-informasi keunggulan-keunggulan kekerasan manfaatnya seperti apa. Wah, Sobat Adiaksa masih akan lebih setelah kita tertarik. ngobrol nanti ini kita jalan-jalan ya, lihat lokasi ya. Gimana fasilitas kampus yang begitu kampusnya megah? ya, Pak, banget sama kampus kayaknya saya kita dulu. obrolan kita udah asik banget hari ini dan kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak jalan-jalan. Asik. Boleh. Jalan-jalan. Jadi maksudnya apa? Jalan-jalan minta temen Enggak, beliau-beliau. gitu. kampus, jalan- ke kampus, ke kampus, lihat. Betul. Enggak, karena saya lihat cuma kampus di sini yang punya danau. Iya. Pandangannya udah kayak Jakarta tapi kayak di puncak. Dan gini, ada fasilitas kesehatannya. Iya, Jadi rumah masuk rumah sakit. Ya kebetulan di depan RSUD Adiaksa. Iya, Ya. Adiaksa kan, Kalau Pak. Itu luar biasa. Nggak ini. usah langsung ke klinik, langsung ke rumah sakit. Iya, betul. Itu termasuk Luar biasa. kelebihannya, Mu. Iya, Betul. betul. Nah, kos-kosan di daerah sini juga banyak, Pak ya. Iya, betul. Tersedia dekat dengan Taman Mini Indonesia, terus kemudian dengan pusat kota akses tol gitu kan. Nggak usah khawatir. Ini tadi kita dari Jakarta Selatan saja itu cukup waktu cuma nggak sampai cuma 15 menit nggak macet. Betul. Kan? Ya. Saya pun tadi sama dari Kejaksaan Agung ke sini kan berapa kilo tuh cepat. Jadi jangan ragu-ragu, lokasi kampus juga bagus. Kita bukan promosi, tapi kita mau udah alami Betul. sendiri. Dan ya kan? ini suasananya benar-benar nyaman kok. Tidak terganggu dengan kegiatan-kegiatan dari luar. Yuk dah sobat, Yuk, pakai dah, ya. enggak pakai bahasanya Pak Wakil. Yuk dah sobat, kita ngobrol udah, Tapi- tinggal jalan-jalannya yang belum. Oke, ayo. Iya. Oke, monggo Pak. Oh, aduh, asik tuh. Untuk diskusi itu apa? Iya, betul. Ini pusat kegiatan mahasiswa di sini apa nih? Oh, Oh, untuk senang untuk dia untuk ini. oh iya. Ini untuk kegiatan. Weh, bagi kalian nih para mahasiswa, gimana nggak enak tuh disiapin tempat nih untuk ngobrol, untuk belajar. Di sini pasti nanti full wifi ya Pak ya? Full wifi ya. Oke. Sekarang sudah nih. Oh siap. Ini, ayo kita masuk ke classroomnya yuk. Berbasis IT. Monggo, silakan. Wah, kan? Ini operator Pak ya? Siap. Bro, ini kampusnya kayak begini nih. Apa nggak keren kalau kayak begini sobat? Nah, udah disiapin langsung ada proyektornya, LED-nya, ya kan? Full di sini. Full wifi, ya loh. Dingin lagi. Kampusnya kayak begini ya, nggak daftar rugi lah. Nah, pertimbangannya Pak, dari di satu kelas itu nanti berapa siswa Pak? Yang ideal Pak? Ya tentu sih kapasitas kita kalau satu angkatan 25-30. Dari 30 Pak ya? Iya. Ada 6 kelas ya. Iya. Tuh, wah, keren kan? Semua fasilitas seperti Bagi kalian sobat mahasiswa baru STIH pasti udah nggak sabar untuk masuk di kelas ini kan? Sabar ya. Sobat Adiaksa. Ada nggak kampus yang lantai gajah? Marmer. Keren banget gak sih? Ayo kita jalan ke tempat yang lain yuk. Mahasiswa kita kan milenial, di samping fasilitas belajar mengajar seperti ini kan di depan itu kayaknya Instagramable apa tuh buat foto-foto. Iya, Instagramable. Oh, Instagram. Ayo. Mobile. Iya, Pak. Iya, Pak. Di luar nggak kalah indah. Yang tangga Yang jelas kampus ini sudah full lift, ada liftnya terus semua. Tangga sini aja. Instagram. Instagramable. Bagi para mahasiswa,
Itu parkirnya gimana sih di sini gitu, Pak? Parkirnya gimana, Pak? Di sini. Ada banyak luas. Di sana juga bisa di luar. Oh. Di dalam bawah bisa, di basement ada. Iya. Seluruh fasilitas yang ada di sini, sepak bola, parkir masjid semua bisa dipakai oleh mahasiswa. Oke. Sebagai selepas kita juga. Iya. Sesuai dengan MOU-nya ya. betul. Iya. Sesuai dengan MUI ya, Pak ya. Iya, Siap. kerjasama dengan kejaksaan. Tuh bisa duduk-duduk di taman. Iya, keren banget. Sambil makan sandwich seperti di luar negeri gitu kan. Betul. Seperti kami kan dulu di Prancis gitu. Di taman, duduk baca buku. Iya. Kalau di sini Indomie lah, Pak ya. Ini yang desain logo ini Pak Ketua Yayasan apa Pak Wakil ya? Pak Ketua lah. Filosofinya apa ini Pak logonya itu? Oh, jelas itu kan pena. Pena itu keadilan, ya kan? Tajamnya pena untuk apa? Untuk menggali Nilai keadilan. nilai-nilai keadilan. Betul, Untuk menegakkan keadilan di sini. Betul. Karena masih sekolah. Iya, betul. Gali ya Pak Ketua. Gali. Biasa. Dan dituangkan dalam bentuk tulisan. Betul. Skripsi atau jurnal nasional, internasional. Gali nilai-nilai keadilan. Betul Kayaknya kan? dapat inspirasi nih, Bapak. Wah iya. Kita bawa seperti Padma itu bunga. Iya. Wadahnya ilmu pengetahuan. Nah, Wah, Diwadahi oleh bunga Betul. untuk menggali nilai-nilainya. Wah. Sobat, kita tunggu kalian semua untuk bergabung dan menjadi bagian dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adiaksa